Assalamualaikum. Halo Ibunda, jumpa lagi dengan saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Kali ini saya akan membahas tentang demam pada anak. Kapankah seorang anak dikatakan demam? Kemudian tanda-tanda bahaya apa sajakah yang harus diwaspadai oleh Ibunda? Serta apa saja tips untuk mengatasi demam yang bisa dilakukan ayah bunda di rumah. Yuk kita simak videonya ya. Tapi jangan lupa ayah bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar ayah bunda bisa mendapatkan info-info tentang kesehatan anak lainnya di channel ini. Demam merupakan keluhan yang paling sering ditemui pada masa kanak-kanak dan menyebabkan kekhawatiran orang tua. Demam bukanlah penyakit, tapi adalah gejala atau penanda dari suatu penyakit. Demam merupakan reaksi normal tubuh yang bermanfaat untuk melawan kuman. Walaupun banyak orang tua memberikan obat penurun panas, perlu ditekankan bahwa tujuan utama obat tersebut adalah untuk membuat anak merasa nyaman, bukan mempertahankan suhu yang normal. Kemudian, kapankah seorang anak dikatakan demam? Anak dikatakan demam jika suhu tubuh anak yang diukur dengan alat termometer yaitu lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius. Jadi suhu yang didapat harus berdasarkan data objektif, yaitu berdasarkan pengukuran dengan termometer dan bukan dari perabaan tangan kita ya. Lalu apa bedanya dengan suhu subfebris atau badan hangat atau dengan istilah sumeng-sumeng? Dikatakan subfebris jika suhu tubuh anak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Bisa 37,6, 37,8, tapi tidak sampai 38 derajat Celcius. Jadi hangat atau sumeng-sumeng itu belum tergolong demam. Bagaimanakah cara mengukur demam dengan termometer? Orang tua sebaiknya menyediakan alat termometer di rumah sebagai alat objektif untuk mengetahui anak demam atau tidak. Ada beberapa jenis termometer, yaitu termometer digital, termometer air raksa, infrared, dan termometer telinga. Akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah termometer digital yang cara pakainya bisa diletakkan di mulut, ketiak, atau dubur. Kalau termometer yang diukur melalui mulut atau oral, baru bisa digunakan untuk anak yang berusia lebih dari 4 tahun, karena biasanya lebih kooperatif. Tetapi menurut rekomendasi para ahli, yang paling benar dan akurat adalah apabila suhu diukur melalui rektal atau dubur, apalagi untuk bayi yang berusia kurang dari 3 bulan. Caranya, nyalakan termometer, kemudian masukkan ke dubur kurang lebih 1,5 atau 2 cm, kemudian diamkan. Tunggu sampai berbunyi bip-bip, lalu angkat dan lihat suhunya. Bila termometer diukur di ketiak, caranya yaitu tempatkan termometer dengan ujung kepala di tengah-tengah ketiak. Tekan dengan menempel ke badan, kemudian baca hasilnya ketika termometer sudah berbunyi. Berilah label termometer apakah diukur di ketiak, mulut, atau dubur. Jangan sampai tertukar nantinya. Kemudian termometer infrared yang saat ini dipakai karena situasi pandemi COVID-19. Jadi tidak memakai kontak, cukup ditembakkan sinar infrarednya. Lalu termometer akan langsung mengukur suhunya. Selalu perhatikan petunjuk pemakaian di mana harus menembaknya ya, karena itu hal yang sangat penting. Lalu termometer air raksa. Termometer jenis ini mungkin jenis termometer yang paling sering ditemui. Berbentuk tabung kaca yang berisi logam cair berwarna perak atau air raksa. Paparan panas dari suhu tubuh akan meningkatkan tinggi air raksa dalam tabung hingga mencapai titik yang menandakan suhu tubuh. Meski murah, namun termometer air raksa ini tidak lagi dianjurkan untuk digunakan, sebab termometer ini mudah pecah. Selain itu, air raksa yang keluar dari tabung termometer mudah menguap dan terhirup. Hal ini berisiko menyebabkan keracunan. Lalu termometer telinga. Biasanya termometer ini lebih sulit dipakai. Nah, sekarang tergantung dari bunda di rumah, mau memakai yang mana saja, asal pengukurannya tepat.
cara yang tepat, dan pasti hasilnya akan akurat. Apakah penyebab demam pada anak? Sebagian besar penyebabnya adalah infeksi. Akan tetapi, tidak semua demam disebabkan oleh infeksi. Infeksi bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Namun sebagian besar infeksi disebabkan oleh virus yang tidak memerlukan antibiotik. Tingginya demam tidak selalu menandakan beratnya penyakit. Penggunaan baju yang tebal atau membendong anak pada udara yang panas dapat juga meningkatkan suhu tubuh si anak di atas normal, namun tidak terlalu tinggi. Demam juga dapat ditemui setelah anak sesudah imunisasi. Pada sebagian besar anak, demam dapat diobservasi di rumah. Akan tetapi, orang tua perlu mengetahui kapan saat yang tepat membawa anaknya yang demam ke dokter. Tapi ayah bunda jangan sampai panik ya jika anaknya demam. Karena demam adalah penanda bahwa sistem imun tubuh si anak bekerja dengan baik. Jadi begitu ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh si anak akan berusaha melawannya dengan respon demam. Bolehkah memberikan obat demam sendiri pada anak di rumah? Sebenarnya pada saat anak demam tidak harus selalu diberikan obat penurun demam. Ukur dulu suhu tubuh si anak berapa. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi umumnya. Kalau dengan suhu demam tapi anaknya masih aktif, happy-happy saja, masih mau makan minum yang banyak, masih bisa berlari-lari ke sana kemari, sebenarnya dengan memberikan anak minum yang banyak, kemudian dipakaikan baju yang tipis, demam akan turun sendiri. Tapi kalau demamnya sudah terlalu tinggi, sehingga membuat anak jadi tidak nyaman, dia mulai rewel, tidak mau makan minum, lemas, maka haruslah diberikan obat penurun demam. Obat penurun panas yang paling aman diberikan adalah paracetamol. Dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian dan jarak antara paracetamol pertama ke paracetamol berikutnya paling dekat adalah 4 jam. Jadi, jika Bunda memberikan paracetamol, ukur lagi suhunya 4 jam kemudian. Kalau memang masih demam atau suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, maka paracetamol boleh diulang lagi pemberiannya. Paracetamol untuk anak yang diminum ada 2 macam, yaitu yang bentuk drops dan sirup. Saya akan memberikan tips mudah untuk diingat yang paling gampang, yang bentuk drops ya. Dengan cara menghitungnya yaitu misalnya berat badan si anak 10 kg, berarti anak akan membutuhkan 1 mili atau 1 cc per kali pemberian. Bunda tidak usah lagi menghitung miligramnya. Semua sudah pasti. Semua paracetamol tetes merek apapun itu sama dosisnya. Misalnya berat pada anak 10 kg itu butuh 1 cc. Kemudian misalnya berat badan si anak 8 kg itu membutuhkan 0,8 cc. Atau misalnya berat badan si anak 15 kg itu membutuhkan 1,5 cc. Tetapi kalau untuk bentuk sirup itu berbeda-beda ayah bunda. Jadi harus lihat dulu kemasannya. Dosisnya berapa. Kapankah seorang anak yang demam dibawa ke dokter? Secara umum, anak yang demam haruslah dibawa ke dokter itu dibagi berdasarkan usianya. Yang pertama, jika usia anak kurang dari 3 bulan, tanpa memandang keadaan anak secara umum, apakah dia masih happy atau masih meminum susu atau sudah lemas, harus langsung dibawa ke dokter. Yang kedua, bila anak berusia 3 sampai dengan 36 bulan, ini bisa Bunda tunda sampai 3 hari. Jika demam lebih dari 3 hari atau terdapat tanda-tanda bahaya, harus langsung dibawa ke dokter. Yang ketiga, untuk anak yang berusia 3 sampai dengan 36 bulan dengan demam yang tinggi atau lebih dari 39 derajat Celcius, itu harus langsung dibawa ke dokter juga. Yang keempat, anak usia berapapun yang suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, apalagi kalau tidak mau makan minum, lihat kencingnya. Juga kalau dalam waktu 4-6 jam anak tidak ada kencingnya, takutnya nanti dehidrasi. Jadi harus langsung dibawa ke dokter. Yang kelima, anak semua usia dengan kejang demam. Yang keenam, anak semua usia yang demam berulang lebih dari 7 hari
walaupun demamnya hanya berlangsung beberapa jam saja. Yang ketujuh, anak semua usia dengan penyakit kronik seperti penyakit jantung, kanker, lupus, maupun penyakit ginjal. Dan yang kedelapan, anak yang demam disertai ruam haruslah langsung dibawa ke dokter. Kemudian, apakah saja tanda-tanda demam yang berbahaya? Anak haruslah sesegera mungkin dibawa ke dokter jika ditemui tanda-tanda bahaya sebagai berikut. Yang pertama, jika si anak tidak merespons atau susah dibangunkan atau tidak bisa bergerak. Yang kedua, jika adanya kesulitan bernapas atau sesak napas. Yang ketiga, jika bibir, lidah, dan kuku si anak nampak kebiruan. Yang keempat, jika ubun-ubun terlihat membonjol atau cekung. Yang kelima, dilihat juga bila ada kekakuan pada otot-otot di leher. Kemudian yang keenam, ada nyeri kepala hebat. Yang ketujuh, jika ada nyeri perut hebat atau muntah-muntah. Yang kedelapan, adanya ruam-ruam atau bintik-bintik berwarna keunguan seperti memar. Yang kesembilan, si anak tidak mau makan atau minum dan terlihat terlalu lemah untuk minum. Yang kesepuluh, jika si anak menangis terus-menerus. Yang ke-11, anak nampak gelisah. Dan yang ke-12, jika adanya posisi tubuh condong ke depan dan tidak dapat mengontrol air liurnya. Apa yang bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk mengatasi demam pada anak sebelum dibawa ke rumah sakit? Yang pertama, berikanlah anak cairan yang cukup agar terhindar dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Seperti ayah bunda bisa memberikan air putih maupun minuman jus buah. Yang kedua, pakaikan baju yang tipis saja. Hindari memberikan anak pakaian yang terlalu tebal. Pakaian yang tebal nyatanya dapat meningkatkan suhu tubuh si anak. Bunda juga bisa memandikan si anak. Namun gunakan air yang hangat ya, agar anak merasa nyaman. Hindari penggunaan air dingin saat anak mengalami demam tinggi. Kemudian berikan anak istirahat yang cukup dengan suhu ruangan yang sejuk di sekitarnya, yang nyaman bagi si anak. Jadi ayah bunda boleh menyalakan AC, mungkin dengan suhu 25 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kemudian bunda juga bisa melakukan kompres dahi anak dengan air hangat. Hindari mengompres dengan air dingin karena dapat menyebabkan peningkatan pada suhu tubuh si anak. Demikian ayah bunda penjelasan saya tentang demam pada anak. Semoga informasi ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada ayah bunda. Dan jangan lupa ayah bunda share ke teman-teman atau saudara yang lain. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.